Chapter 193 Mulus. Hah? Gak mau pak. Aida jelas menolak tegas, tak berkeinginan melakukan itu. Bayangannya sudah mengerikan saja memikirkan ini. Katamu itu yang dilakukan ibumu, kamu menipuku. Enggak lah pak, masa iya saya berani nipu bapak? Cari mati saya. Ya udah, lakuin. Sakit ini perutku. Reko meringis lagi menahan perih. Nilu campur baur rasa perutnya. Dia berusaha untuk buang angin tapi memang tidak bisa-bisa. Kamu ingin ngobatin aku kalau setengah-setengah gini gimana? Makanya Reko langsung bicara lagi. Aku beneran gak bisa buang angin. Mampet perih perutku, kayak sesek juga. Makanya pak, kalau ditanya sakit itu bilang sakit. Jangan pura-pura bilang gak apa-apa. Ais, jangan mengajakku ribut. Perutku benar-benar sakit sekarang. Masih sambil tangan Aida mengerik di bagian pinggang Reiko, telinganya mendengar celetukan pria yang masih di posisi berdiri sambil dikeriknya. Bahkan tangan Aida merasa lebih pegal mengerik sambil berdiri daripada duduk. Ya juga sih, dia harus bisa membuat Reiko buang angin. Makanya, ucapan Reiko barusan yang mengatakan kalau perutnya seperti mampet dan tidak bisa mengeluarkan gas, jadi kepikiran lagi untuknya dalam sepersekian detik itu. Aku memang mau menolongnya. Tapi masa iya aku harus kerokin sampai ke sana? Tapi jujur, ini membuat Aida lemas dan dia harus berpikir dulu sebelum melakukan apa yang biasa dilakukan oleh ibunya dan memang manjur. Gimana ya? Ini semua harusnya nggak usah diceritakan Aida. Pekik di hati Aida sendiri, menahan gusar sambil menyesali ucapannya. Tapi dia memang tidak berbohong dan memang cara seperti itu yang dilakukan oleh ibunya. Bahkan pas kena angin duduk dulu, tangan ayah ada di atas kompor yang baru dimatikan. Dia tidak bisa merasakan panasnya kompor itu. Walaupun sudahannya tangan ayah yang merah-merah melepuh. Fokus Aida. Aku mesti gimana? Ibu memang meriknya seperti itu dan hampir ke seluruh tubuhnya sampai ayah buang angin. Andaikan yang sakit ayahnya, atau ibunya atau adiknya Lingga, dan adiknya yang lain mungkin Aida akan melakukannya dengan mudah. Dia gak masalah mengerik sampai ke sana. Tapi ini adalah Reiko, lain lagi urusannya. Kalau aku tidak menolongnya, dia akan semakin sakit begini. Dan angin duduk ini bahaya, bisa membunuh, kata ibu. Tapi memang Reiko kesakitan, jelas tak pura-pura. Dan Aida memang sudah menyelesaikan bagian atas semua kerikannya. Cuma belum mau keluar anginnya. Anggap sajalah aku memang benar-benar mau menolongnya. Ayo Aida, lakukan ini dengan niat yang lurus. Aida berbisik di hatinya, menyemangati dirinya sendiri, dan dia tanpa banyak bicara menurunkan celana panjang Reiko akhirnya. Harusnya aku terus memejamkan mata dan tidak melihatnya. Tapi bagaimana cara mengerik tanpa melihat? Aida berbisik lirih saat membuka matanya, dan hampir menangis karena pandangan itu. Celana panjang sudah tidak menutupi bagian belakang Reiko, meski tak dikeluarkan dari kakinya, jatuh di mata kaki. Tapi ada masalah baru. Kotor sudah mataku. Aida bisa melihat jelas kain segitiga belakang yang menutupi bagian bawah pria itu. Dan tentu saja bagian kaki belakang Reiko yang mengganggunya. Apalagi itu seperti di zoom dan jarak pandang matanya kurang dari 30 cm. Malah jadi Aida yang panas dingin sendiri. Jantungnya tak karuan berdetak. Ingin rasanya Aida berteriak dan mengatakan dia tak mau melakukan ini. Apalagi memang sekarang untuk mengerik bagian sana, dia harus dalam posisi berlutut. Tenang Aida, kamu cuma mau menolongnya dan tidak memikirkan yang lain. Aida berbisik seperti ini untuk memberanikan tangan kirinya bergerak menurunkan kain ketat yang dilihatnya menutupi dua bagian yang lebih menonjol. Setengah bulatan sempurna di pandangan mataku. Kesal Aida menyaksikan ini. Memang bagian depan tak dibuka, tapi bagian belakang untuk mempermudah mengeriknya. Aida menurunkan dan menaruh kain itu di bawah dua bukit belakang tadi dekat pangkal kaki. Sabar, tenang, banyak mengingat Tuhanmu saja Aida. Karena kamu melakukan ini bukan karena inginmu, tapi karena ingin menolongnya saja. Aida juga berbisik seperti ini ketika jari telunjuknya menempel di bagian bawah pinggang, dan dia menarik jari itu ke bawah vertikal untuk meratakan minyak. Mulus putih begini aku kerik, sakit enggak ya? Memerah wajah Aida saat memikirkan ini. Astagfirullah, aku cuma mau membantu dia mengerik ini supaya dia sembuh. Tapi kenapa aku malah membayangkan sesuatu yang berhubungan dengan mulus?
Aida sambil jengkel pada dirinya sendiri karena apa yang ada di dalam imajinasinya. Bagian itu memang halus dan mulus. Aida juga heran bagaimana pria itu bisa memiliki bagian belakang yang begitu padat dan bagus, bersih dari luka dan kuat ototnya. Pemikiran yang benar-benar mengganggu kewarasan Aida. Kerikin dia, Aida, kerikin. Bukan berimajinasi tanganmu ingin memegang itu. Dia bukan bayi. Karena jujur saja, Aida gemas dan ingin sekali dia mencengkram dengan tangannya sendiri. Tapi tentu saja tidak mungkin kan dia melakukan itu. Aida berusaha untuk tetap fokus menggerakkan koin. Dia menarik koin itu dari atas ke bawah. Setelah satu bagian itu merah matang dan cenderung menghitam sama seperti kerikannya yang lain di punggung Reiko, Aida pindah membuat garis dengan minyak yang seperti awal. Vertikal ke bawah berdempetan dengan yang di sebelahnya. Gaya tarikan Aida ini beda. Dia tidak mengerik dengan memberikan jarak cukup jauh dari satu garis ke garis lain, tapi rapat sampai tidak ada celah, dan orang akan berpikir itu semuanya merah. Lihat, dia betulan sakit. Cepat lakukan sampai selesai, sampai dia bisa buang angin. Keluh Aida pada dirinya sendiri, yang tak mau kalau dia kehilangan fokus. Itu sakit, pelan-pelan. Bahkan dia sampai kaget ketika Reiko berkata begini, karena memang pikirannya tak fokus pada kerikannya. Iya, namanya juga dikerokin, Pak. Ya sakitlah, sabar aja dulu. Sudah nggak perasaan Aida tak tenang, dan orang yang dikeriknya itu ngomel karena memang cara memegang koin Aida berbeda dengan dia mengerik tadi di atas. Ini tegak lurus dan tidak dimiringkan, sehingga rasanya lebih sakit untuk Reiko. Pelan-pelan, jangan ngomel melulu. Aduh, ngapain lagi dia pakai ngegoyang-goyangin pinggangnya? Mau nari stripe? Opo yo namanya tarian gitu? Aida kesal. Tapi Reiko jelas bergoyang karena pria itu menahan sakit dari gerakan tangan Aida. Orang kalau menahan sakit kan tentu saja nggak akan bisa disuruh tenang. Diam coba, Pak. Aida protes karena pikirannya jadi semakin tak jelas dengan gerakan itu. Dan matanya harus menetap ke arah sesuatu yang tak mau dilihatnya tapi harus. Sakit soalnya. Ya kan dikerokin. Ya aku tahu, dah gak usah ngomel, pening aku. Ya gimana saya ndak ngomel, Pak? Saya juga heran kenapa Bapak bekerja nggak sambil makan. Padahal makan itu penting, Pak. Kalau Bapak kerja nggak makan-makan ya Bapak mati. Makan lagi. Iya ya, kenapa aku malah bahas makan lagi? Aku nervous sekarang. Keluh hati Aida dan untuk menutup kecemasannya ini. Ya soalnya karena masalah Diamlah, mereka memotong lagi.